Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kalau bicara harta, kita tuh cinta sama harta. Allah Azza wa Jal telah menanamkan kecintaan itu di dalam hati kita. Bahkan Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya dengan harta benar-benar berat. Sehingga tanpa harus disuruh untuk bekerja, orang itu termotivasi untuk mengumpulkan harta. Namun ternyata di dalam agama kita, di dalam Al-Quranul Karim secara khusus, Allah memerintahkan agar kita mencari harta. Seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, silakan dibaca di surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ada yang baca kan? Siap, tafadhal. Permisi, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faida kudiyati salatu. Tidak jelas Ustaz anunya Ustaz. Gimana? Ininya. Pembagian apa jadi? Tentunya tidak jelas itu apa? Ya ayat itu tidak jelas di sini di laptop saya. Ya dibuka Qur'annya. Antum buka Qur'annya. Nah, bisa pakai handphone antum, di Qur'an antum, bismillah dibuka. Sebentar Ustaz. Harapan kita semua yang ikut pun membuka Qur'annya ya. Karena kita di bulan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita hanya mencukupkan diri dengan mendengar, tapi usahakan kita juga membaca. Permisi Ustaz, surat apa ya? Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faida kudiyatis sulatu Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlil lahi wadhkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Silakan dibaca artinya. Artinya juga. Ya, kalau antum ngerti bahasa Arab tidak perlu artinya. Jamaahnya ngerti bahasa Arab semua, kita ganti ceramahnya bahasa Arab. Oke. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Barakallahu fikum. Selesai sholat Jumat, Allah perintahkan kepada orang-orang untuk bertebaran di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Cari rizki. Kerja. Islam itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk jadi orang-orang yang bersemangat dan giat dalam bekerja. Tiap pagi dan sore, bayangkan nih, Nabi SAW pagi dan sore itu berdoa. Di antara yang beliau baca adalah
Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang renta, yang repotin orang. Tatkala orang tidak bisa ngurusin dirinya sendiri. Tiap hari beliau berlindung. Namun karena semangat manusia untuk mengumpulkan harta ini terkadang kebablasan. Banyak orang berpikir yang ada di tangan dia, yang dia hasilkan itu adalah milik dia, tanpa memikirkan halal dan haram. Yang penting saya bekerja. Yang penting saya tidak makan haknya orang. Padahal di dalam Islam diatur bagaimana muamalah dalam usaha menghasilkan harta. Di surat Al-Baqarah ayat 168. Di surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu wal amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilai al-hukam. Tunggu, ayat 168. Betul antum? 168 ya? 168. Tapi ke 188. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalam thayyiban wala tattabi'ul khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang kamu dapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Barakallahu fikum. Di sini Allah perintahkan kepada manusia yang bekerja, yang berusaha untuk milih. Ada banyak jenis makanan, ada banyak jenis pekerjaan di muka bumi ini. Tapi Allah katakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal dan yang baik, itu yang kau makan. Itu yang kau bawa pulang. Karena muncul sekarang pekerjaan-pekerjaan haram yang dimurkai Allah Azza wa Jalla jadi profesi. Dengan dalih, ini kerjaan saya. Dulu ada wanita nakal yang disebut pelacur, yang dikenal dengan WTS, wanita tunasusila. Di masa sekarang berubah jadi PSK, pekerja seks komersil. Seakan-akan dia bekerja. Dia memberi makan kepada anaknya. Dia bersodakoh dengan hasil kerja menjual kemaluan. Padahal Allah katakan, pilih engkau, memang banyak pekerjaan. Tapi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik. Dan tiap pagi juga Nabi SAW berdoa. Kalau kita lihat selain manusia berusaha, dia harus sadar dengan keterbatasan dia sebagai makhluk. Yang terkadang dia sudah berusaha tapi nggak dapat. Lalu apa yang dikerjakan? Nyolong. Saya sudah cari pekerjaan, ngelamar sana, ngelamar sini. Ternyata lapangan pekerjaan nggak ada. Ya terpaksa saya begal. Nah seperti itu dalam Islam. Tiap pagi juga beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama beliau pinta ilmu. Kenapa ilmu? Ilmu ini yang membuat kita tahu hadza halal, hadza haram. Kita jadi paham muamalah ini terlarang karena mengandung unsur riba. Ini nggak boleh karena ada gharar di sana. Dari mana kita dapat tahu itu? Belajar. Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu. Yang pertama diminta ilman nafi'an yang bermanfaat.
Kadangkala kita kuliah 4 tahun, la yanfa, nggak ada manfaatnya. Kita melihat anak-anak yang kuliah kadangkala sama sekali nggak ada manfaatnya. Bukan lulus bisa bekerja, ilmu yang dia dapat selama 4 tahun pun nggak tahu ilmu apa yang dia dapat sebenarnya. Terkadang 4 tahun hanya menghabiskan waktu muda, menghabiskan harta orang tua. Jadi untuk memperpanjang masa pengangguran. Dulu anak SD bisa kerja jadi orang kaya, alhamdulillah ada. Sekarang anak-anak lulus kuliah, bahkan ada yang S2 pun nggak bisa bekerja. Karena yang dia miliki hanya sekedar 1 lembar kertas untuk ngelamar sana, ngelamar sini. Ketika tidak ada lapangan pekerjaan, dia nggak tahu mau kerja apa. Minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiban, rizki yang baik. Bukan sekedar uang yang dimiliki, tapi rizki yang halal, yang baik, yang sesuai dengan aturan. Di surat Al-Maidah ayat 88 Allah juga mengatakan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Kemudian di surat Yunus ayat 59 Allah mengatakan qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi tafsir. Nggak boleh kita mengatakan ini haram, ini halal semau kita. Yang punya hak mengatakan ini halal, ini haram, Allah Rabbul Alamin. Makanya benar-benar kita harus belajar. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita lihat sekarang ini manusia karena ambisi dunia sudah meliputi dirinya. Dia berpikir untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengambil manfaat dari harta. Tolong dibedakan antara orang mengumpulkan harta sama orang ngambil manfaat dari harta. Ada orang yang kerjanya numpuk, nggak ada gunanya buat dia. Coba dia sedekahkan, ada manfaatnya buat dia. Dia cuma kerjanya numpuk, menjadi mesin pencari uang. Ada manusia-manusia seperti itu. Tapi ada orang yang alhamdulillah setiap dapat rezeki yanfa. Buat dirinya, buat keluarganya, buat umat manusia. Kita sedang berada di masa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli dengan apa yang dia ambil. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sehingga buat dia, istilah orang Arab nih, halal itu berasal dari asal kata halla, kata mereka. Al-halal ma halla bil yad. Yang halal itu yang ada di tangan kita. Kalau masih dipakai orang masih haram. Tapi kalau sudah ada di tangan kita jadi halal. Na'udzubillah min dzalik. Mereka yang menjadi budak nafsu ini. Ahibati fillah. Kalau kita bicara harta halal, berkah nih. Orang kadang-kala berpikir, Ustadz, ya sedikit berkah alhamdulillah. Tapi kalau banyak berkah, subhanallah. Antum punya sedikit berkah sama dengan yang banyak. Karena pada hakikatnya berkah itu artinya yang baik, yang tetap dan tumbuh berkembang. Itu berkah. Dan harta yang halal ini menjadi sebab diterimanya, dikabulkannya doa-doa kita. Ketika orang bekerja, walaupun yang dia hasilkan tidak banyak, insya Allah itu mengantarkan kepada kebaikan. Hatinya jadi lapang. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar awla bihi. Tidak ada daging yang tumbuh dari hasil yang haram melainkan neraka yang lebih pantas bagi tempat dia. Daging mana aja.
Makanya kalau antum lihat orang yang bekerja dengan hasil yang haram, uangnya itu perginya kemana nggak jelas. Tahu-tahu habis. Pernah melihat perampok sukses dengan perampokannya. Begal. Yang dengan hasil begalnya dia kemudian bangun masjid, menjadi orang yang taat. Alhamdulillah, sejak anak begal, anak sekarang bisa sholat malam Pak Ustadz, dia bisa sholat duha, puasa Senin Kemis, nggak ada. Antum melihat ketika dia dapat dari hasil begal, dari merampok, dari mencuri, larinya ke narkoba, larinya minum-minuman, larinya berzina. Karena memang tubuh dia tuh memang sedang menuju ke neraka. Karena yang dimakan adalah sesuatu yang haram. Ketika dia makan yang halal, Masya Allah, akan membuat antum bisa bangun malam, bisa puasa sunnah, bisa berangkat umroh lillahi ta'ala, bisa berbagi dengan fakir miskin. Ustadz, ada orang dari haram bisa berbagi dengan fakir miskin. Nah, banyak juga yang seperti itu. Riyaan. Riya tujuan. Subhanallah jamaah. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais. Cerita ini ada salah seorang pangeran di sebuah negeri. Dia berangkat berburu. Tahu-tahu dalam perjalanan dia lihat ada kebun yang indah. Dia ini gubernur, penguasa. Dia ngelihat ada kebun yang indah di sana. Dia mampir, numpang minum. Kasih air. Ketika mau dikasih air, ngomong nggak ada air. Katanya kita lagi nggak pegang, nggak nyimpan air untuk diminum nih. Karena kebunnya ini kebun yang bagus, itu ada buah-buahan, rumman, delima yang lagi bergelantungan. Kata dia, boleh aku kalau gitu minta buah delimanya. Kemudian dikasih. Ketika dia makan itu buah, ya Allah enaknya. Di dalam hati, dia cerita. Dalam hatinya dia berkeinginan untuk merampas kebun ini. Dia penguasa. Lalu dia ngomong lagi, sambil dia berpikir punya niat buruk itu, dia ngomong, boleh engkau kasih aku lagi? Diambilkan lagi. Ketika dimakan yang kedua, kecut. Lalu dia tanya, ama hiya minasyajaratil ula? Bukankah buah ini dari pohon yang sama yang tadi engkau petikkan? Qala na'am. Iya. Tapi rasanya kok berubah. Kata penjaga kebun ini, la'alla niyatal amir taghayyarat. Mungkin niatnya amir berubah. Ada yang berubah nih, sehingga rasanya pun berubah. Lalu merasa nih amir ini, dia punya niat buruk. Akhirnya dia taubat dari niat buruk dia. Dan dia meminta buah yang ketiga. Lalu dilihat rasanya lebih enak dari yang pertama. Faqala kaifa salahat? Gimana kok rasanya sekarang jadi enak? Tadi nggak enak kata dia. Qala bi salahi niyatil amir. Karena niatnya pangeran yang baik. Itu jamaah. Ahibati fillah. Ketika antum mengambil yang haram, mungkin antum merasa banyak, merasa nikmat, tapi di balik itu ada murka Allah Azza wa Jal. Contohnya kita lihat nih, banyak negeri yang tegak berdiri dengan sistem riba.
Bahkan ekonomi masyarakat, ada yang berpendapat kalau nggak riba, nggak bisa jalan perekonomian. Nggak bisa. Nggak akan bisa orang punya rumah, Ustaz, tanpa riba. Nggak akan bisa orang punya motor tanpa riba. Nggak akan bisa orang punya mobil tanpa riba. Kata siapa? Ini ada orang-orang yang sok mengatur perjalanan hidup manusia, padahal dia bukan Tuhan. Yang berhak mengatakan nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Allah Azza wa Jal mengharamkan riba. Ya itu kan dulu Pak Ustaz. Kalau sekarang udah nggak mungkin, subhanallah. Di zaman jahiliyah, ekonomi juga tumbuh tegak pakai sistem riba. Mereka yang memiliki uang banyak, bagaimana mereka memutar uangnya? Ya dengan dipinjamkan. Ada pengusaha, ada pedagang, dipinjamkan sama mereka. Ketika diharamkan riba, apa kata orang-orang musyrikin? Innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Jual beli sama dengan riba. Ini ayat 1441 tahun yang lalu turun. Bagaimana orang-orang musyrikin berdalih bahwasanya sistem jual beli sama riba itu sama aja. Kok bisa sama, kata dia? Ya, mereka mengatakan, kalau aku punya uang 1 juta, aku belikan sepeda 1 juta. Terus dari 1 juta itu aku jual 1,5 juta. Untung berapa? Untung 500.000. Jelas? Baik, aku punya uang 1 juta. Aku pinjamkan kepada fulan, dia bayar 1,5 juta. Sama. Yang ini jual, yang ini minjemin, untungnya sama. Innamal bai'u mithlu riba. Apa kata Allah? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu keputusan Allah Rabbul Alamin. Dan Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghancurkan riba. Yamhaq itu menghancurkan dengan cara pelan-pelan. Antum kalau melihat ada sebuah bangunan nih yang kokoh, yamhaq itu bukan dengan bom, pure, hancur, enggak. Yamhaq itu dengan pondasinya digerogotin. Orang yang tinggal di dalam masih merasa enak, ini itu macam-macam. Tapi tahu-tahu ambruk rumahnya. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah menumbuhkan, mengembangkan sedekah yang halal. Itu dikembangkan sama Allah SWT. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat umat manusia yang hidupnya dengan riba, dia itu merasa nyaman di posisi tertentu. Tapi kalau dia melihat kepada diri dia akan tahu bahwa dirinya sedang tersiksa. Apa yang menyiksa dia? Kita katakan Allah murka. Allah mengumumkan perang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Afwan, ana bicara sama yang beriman. Allah juga berbicara dengan yang beriman. Allah memulai ayat ini dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkan. Kalau kalian beriman. Kalau engkau nggak beriman, terserah, silahkan berbuat semaumu. Ikuti nafsumu, ikuti sahwatmu, senangkan dirimu. Kalau engkau nggak beriman. Tapi kalau engkau beriman, ikut aturan. Ini pengumuman buat orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul.
Kalau kalian tidak melakukan itu, maka diumumkan kepada kalian, siap-siaplah kalian perang menghadapi Allah dan Rasulnya. Maka jemaah kita lihat, kalau kepingin berkah yang halal, yang nggak pakai riba, yang nggak pakai pusing di malam hari antum tinggal di rumah, tahu-tahu rumah antum mau disita, antum pakai motor, tahu-tahu antum selalu berpikir di akhir bulan, ya Allah, dengan cara apa aku melunasinya. Antum punya mobil seperti itu, sehingga antum diperbudak oleh apa yang antum miliki. Seharusnya manusia ini menikmatin apa yang dia miliki. Anda kasih contoh nih, berkahnya orang beli motor harga 2,5 juta tanpa riba. Dia punya motor 2,5 juta tanpa riba. Kalau dia parkir di depan minimarket, dia nggak takut ada yang mau mencuri. Diparkir depan rumahnya, nggak takut ada yang mau mencuri. Aman buat dia. Dengan satu orang yang pakai motor harga 32 juta, baru, dia bawa, dia tersenyum di atas motor tersebut. Senyumnya hanya ada di bibirnya. Tapi engkau tahu apa yang terpikirkan oleh dia. Seharusnya dia nggak tersenyum, malu dia. Saya sih ngutang. Ini utang. Kredit. Ya Ustaz, kredit nggak boleh dalam Islam. Boleh kredit dalam Islam, tapi tanpa riba. Jamaah rahimakumullah. Tuh, kalau yang bicara sistem riba yang akan membuat kehinaan, negeri itu jadi hina. Ketika negeri itu menjadi perputaran rente orang-orang yang punya uang di luar, kemudian diputar di sini. Di sini bekerja keras hanya untuk setoran bunganya. Ana sudah berjumpa dengan orang-orang yang menurut pandangan manusia sukses sekali. Bahkan dia termasuk pedagang yang sukses di sebuah kota ini. Orang kalau tanya fulan semuanya kenal. Masya Allah, dia punya villa, punya rumah, punya tanah, Masya Allah. Tapi dia ngomong sama Ana, nangis dia, sedih dia. Semuanya itu Ustaz, riba Ustaz. Ana kerja keras hanya untuk menuhin bunganya Ustaz. Orang mengira Ana suka, Ana bahagia. Ana tersiksa sebenarnya. Ana menjadi budak mereka yang punya uang banyak. Diperbudak untuk kerja capek siang malam, berpikir, tidur pun tak nyaman. Ketika dapat hasil untuk mereka. Ada lagi orang yang ngambil haknya orang. Ngambil tanahnya orang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang ngambil hak saudaranya. Mungkin dia berkuasa, dia kenal sama hakim atau apa. Dia bayar tuh. Hakimnya, saksinya dia bayar. Akhirnya jadi milik dia. Banyak kita tahu tanah-tanah sengketa ya. Kadangkala ada tanah luas. Nggak dijual-jual karena sengketa. Milik siapa? Wallahu a'lam. Tapi ingat. Kalau engkau bukan pemiliknya. Simak hadis ini. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Allah telah mengharamkan buat dia masuk surga. Allah tetapkan dia masuk neraka. Apa kata para sahabat? Ada satu yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Bagaimana kalau yang dia ambil ini sesuatu yang remeh, sedikit, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Wa in kana qadiban min arak. Walaupun hanya satu tangkai arak, satu tangkai kayu. Ada kayu arak yang biasa digunakan untuk siwak. Satu tangkai arak.
diharamkan masuk surga. Jamaah rahimakumullah, apa kemudian kita nggak takut untuk makan yang bukan hak kita? Ahibati fillah, kemudian orang yang makan halal, menghindarkan dari yang haram, insya Allah doanya mustajab. Banyak doa-doa yang tidak dikabulkan, padahal diaminkan oleh semasjid. Ada apa sebenarnya? Ketika Jumat kita tahu khatib berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kok kayaknya belum ada jawaban. COVID-19 sampai hari ini masih menjadi hantu, sehingga kita ketakutan. Padahal kita di bulan Ramadan, di waktu mustajabnya doa, dibukanya pintu-pintu langit, tapi kenapa kok belum dikabulkan? Yang terjadi dampaknya semakin meluas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, beliau mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti perintah Allah kepada para rasul. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakan yang baik. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Lalu Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan panjang, musafir panjang jemaah. Ash'ath aghbar, dalam kondisi ya, dulu orang kalau perjalanan panjang naik onta atau berjalan kaki atau naik kuda, debu akan membuat wajah dia kusam, pakaiannya pun lusuh, kondisinya pun lemes. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya muddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajab lah. Itu orang kondisinya seharusnya patut dikasihi. Bahkan musafir itu doanya mustajab. Bahkan orang yang memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah, Allah janji akan mengabulkan. Tapi ternyata makanannya orang ini haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya juga seperti itu, tumbuh besar dari yang haram. Kata Nabi SAW, fa'anna yustajabalah, fa'anna yustajabu lahu, gimana akan dikabulkan? Maka jamaah rahimakumullah, kalau antum ingin permohonan-permohonannya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada cara lain kecuali dengan mencari yang halal. Bagaimana mencari yang halal? Pelajari apa yang harus antum pelajari. Mana yang halal, mana yang haram. Ini teman-teman alhamdulillah dari forum apa? Studi Ekonomi Islam.
Forum Studi Ekonomi Islam. Antum yang sedang belajar, niatkan belajar untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Karena antum bicara ekonomi Islam. Bangkitkan kembali. Antum harus sampaikan kepada umat bahwa yang halal banyak. Dengan yang halal ekonomi akan bangkit. Umat akan hidup mulia. Ini tanggung jawab antum semua. Dan kalaupun nanti antum bekerja mendapatkan sedikit, jangan takut. Antum pikir para sahabat Nabi semuanya kaya? Enggak. Ada yang kaya raya. Ada yang ya setengah-setengah. Ada yang miskin, ada. Di masa Nabi SAW. Tapi mereka benar-benar menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya untuk mendapatkan yang halal. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Makasih banyak kepada teman-teman. Semoga kajian ini bermanfaat buat anak terutama dan buat antum semua. Jangan lupa ini hari Jumat dan kita berada di penghujung hari Jumat. Kita juga mau berbuka, waktunya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam. Ana kembalikan kepada moderator.